Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wijaya, NPM 2341-2032, kelas akuntansi 23A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang, sistem periodik dan perpetual. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang dimana kegiatan usaha membeli barang dagang dengan bertujuan untuk diperjual kembali tanpa adanya perubahan bentuk. Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Dalam sistem pencatatan persediaan yang lazim dipergunakan ada dua macam, ialah yang pertama sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem yang dimana harga pokok penjualannya dihitung secara periodik dengan mengandalkan semata-mata hanya perhitungan fisik tanpa menjelaskan catatan hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada sudah di tangan. Sistem periodik ini digunakan untuk menentukan jumlah kuantitas persediaan barang dan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Ciri-ciri sistem periodik: pemasukan atau pengeluaran persediaan barang tidak dicatat dan tidak diperhitungkan dalam suatu catatan tertentu. Pembelian barang dicatat dengan debit ke rekening pembelian, bukan persediaan barang. Perhitungan persediaan akhir sekaligus digunakan untuk perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Yang kedua ada sistem perpetual. Sistem perpetual adalah suatu sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus dan menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar hariannya, yang dimana perkiraan persediaan didukung dalam suatu kartu pembantu. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat transaksi. Setiap jenis persediaan memuat nama barang, tempat penyimpanan barang, kode barang, kolom-kolom yang dipakai untuk mencatat transaksi seperti tanggal, pemasukan, penjualan, dan sisa saldo persediaan. Ciri-ciri sistem perpetual itu ada tiga. Yang pertama, setiap terjadi pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening ke persediaan barang. Yang kedua, setiap terjadi pengeluaran barang atau penjualan dicatat mengkredit persediaan sejumlah harga barang pokok penjualan. Yang ketiga, setiap saat dapat diketahui jumlah kuantitas sisa atau saldo persediaan. Perbedaan antara periodik dan perpetual. Dalam jenis transaksi, misalnya pembelian barang, metode periodik akan membuat akun pembelian pada debit dan kas atau utang dagang pada kredit. Dan pada metode perpetual, persediaan barang dagang pada debit dan kas atau utang dagang pada kredit. Jenis transaksi pada retur pembelian akan dibuatkan akun kas atau utang dagang pada debit dan retur pembelian pada kredit. Sedangkan metode perpetual, kas utang dagang pada debit, persediaan barang dagang pada kredit. Yang ketiga, jenis transaksi potongan pembelian. Pada metode periodik, kas akan dibuat pada debit dan potongan pembelian pada kredit. Sedangkan metode perpetual, kas pada debit dan persediaan barang di kredit. Penjualan barang dagang akan dibuatkan kas pada piutang di debit dan penjualan pada kredit. Sedangkan metode perpetual akan membuat 4 akun, yaitu kas piutang di debit, penjualan di kredit, dan harga pokok penjualan pada debit dan persediaan barang pada kredit. Jenis transaksi yang terakhir ada retur penjualan. Pada metode periodik, retur penjualan pada debit, kas piutang pada kredit. Retur penjualan pada debit dan kas piutang dagang pada kredit, persediaan barang pada debit, dan harga pokok penjualan pada kredit. Perbedaan antara periodik dan perpetual. Pada periodik,
akun untuk transaksi yang berkaitan dengan pembelian, seperti pembelian, beban angkut, retur pembelian, dan potongan pembelian. Sedangkan pada akun perpetual, akun yang digunakan untuk transaksi berkaitan dengan pembelian hanya persediaan barang dagang. Akun untuk transaksi berkaitan dengan penjualan yaitu penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Sedangkan pada metode perpetual, akun untuk transaksi berkaitan dengan penjualan yaitu penjualan beserta HPP-nya, retur penjualan beserta HPP-nya, dan potongan penjualan. Metode penilaian persediaan. Ada 3 metode, yaitu first in, first out atau FIFO, last in dan first out pada LIFO, dan metode average. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang metode periodik dan perpetual. Terima kasih.